puter-puter. Teman, kami sedang membantu kakak membuat bahan campuran nasi jagung nih. Tapi kami menyebutnya nasi merah putih. Ini dia alat menggiling jagung ala masyarakat Sumeneb. Kami menyebutnya gilisan. Cara menggunakannya mudah kok. Jagung dimasukkan ke bagian atas gilisan yang berbentuk cekung. Kemudian putar deh gilisan bagian atasnya. Jagung akan masuk lubang menuju gilisan bagian bawah yang permukaannya kasar. Nah, gaya gesek dari dua bagian gilisan inilah yang membuat jagung menjadi halus. Sudah dari zaman nenek moyang kami, masyarakat di sini lebih suka memasak nasi yang dicampur dengan jagung. Buat kami sih, rasanya lebih lezat dari nasi putih. Teman, kami antar makan siang Bapak dulu ya. Setiap hari bapakku bertani garam di dekat pantai. Makanya setiap siang pula kami mengirimkan makan siang untuknya. Ayo cepat Dil, Bapak pasti sudah menunggu. Bapak pasti senang aku bawakan nasi merah putih. Tapi kok sepi ya? Pak demu dia. Pak na paling berian ulang, udah tampuk lang. Iyong ko paling ayo susul yuk. Ayo tener mare. Nasi no beri suruh. Betul Bapak dia, anu kitir ya, mata Pak kitir aja, cek ya. Uang gimana? Ayo tener. Ayo tener. Nel Pep, mana arwah sakit bin prengawa. Iya lang. Ya kapan guna ya? Lang, engko anu paman bilang, ngumpain. Ya. Biar cepat kita bagi tugas saja ya. Teman, ini adalah kincir tenaga angin. Alat sederhana yang fungsinya untuk memindahkan air dari ladang garam satu ke ladang garam lainnya. Nah, kalau kincir rusak atau tidak ada angin, airnya harus dipindahkan sendiri, seperti yang Anggi dan Paman kerjakan. Aku jadi ingat pelajaran IPA kemarin. Ternyata benar, alat sederhana seperti kincir dan pengungkit ini sangat membantu pekerjaan kita sehari-hari. Kincir angin ini mempunyai dua bagian penting yang harus rutin dirawat, teman. Yaitu bagian papan yang berputar dan klep ini. Dua bagian inilah yang selalu bergerak saat angin berhembus. Kincirnya sudah beres nih. Bambu saluran airnya juga sudah terpasang. Tinggal pas tali penahan kincirnya. Us. Asik, kincirnya berputar sempurna. Cara pembuatan garam rakyat di sini sering disebut madu rese, yaitu pembuatan garam dengan teknik kristalisasi air laut. Lang, Arya, kau pernah naiknya, mono. Arya mun harap lagi, buat kira harus itu.
kamu polo, ada kata Untuk sekali panen membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 28 hari penguapan. Untuk mengetahui kadar garam dalam air, biasanya petani garam menggunakan alat pengukur natrium klorida ini. Cara mengukurnya mudah ya, cukup ambil air dengan bambu kecil ini, kemudian masukkan alat pengukurnya. Nah, kalau Idil sama David itu lagi bantuin paman ratain tanah supaya padat, teman. Unik ya alatnya. Sebelum air dialirkan ke ladang, tanahnya harus diratakan terlebih dahulu. Tujuannya supaya air tidak meresap ke tanah. Jika airnya meresap, maka proses kristalisasi garam akan gagal. Ladang yang baik adalah yang tanahnya bisa menahan air untuk meresap, sehingga proses kristalisasi akan maksimal. Teman, pulau kami sering disebut sebagai Pulau Garam. Kata kakekku, garam Madura pertama kali diperkenalkan oleh Pangeran Anggasuta pada abad ke-16. Sejak saat itu, garam Madura berjaya hingga sekarang. Sedikitnya muara sungai membuat kadar garam di pesisir selatan Pulau Madura sangat tinggi. Didukung dengan angin genting atau angin kemarau yang bertiup dari Jawa Timur yang bisa mempercepat proses pengkristalan garam. Teman, pekerjaan yang banyak kalau dikerjakan sama-sama kan jadi cepat selesai. Kita semua sudah lapar nih. Sabar, jangan lupa cuci tangan dulu. Meskipun beras sudah melimpah, tapi nikmatnya nasi jagung tidak bisa hilang dari lidah kami. Apalagi lauknya ikan dan sayur maronggi atau daun kelor. Pasti lezat. Nikmatnya nasi merah putih ditambah kebersamaan ini membuat makan siang ini semakin terasa enak. Ini kata pulang, belum terjugut ni lah. Teman, sampai lupa nih, kami dapat tugas dari Bibi untuk mencari kulit kayu jati. Beliau mau memakainya untuk merebus kain batik buatannya. Sepertinya pohon ini sudah cukup umur untuk diambil. Yang ku marah-marahin ku na ya, Binja? Atau ku gigi, tetesan ku ya? Teman, tidak sembarang kulit pohon bisa kami ambil. Kita ambil dari kulit dahannya saja ya. Kami mengambil kulit kayunya menggunakan celurit, senjata khas Madura. Dengan bentuknya yang melengkung, akan memudahkan kita menyeset kulit kayu. Aduh, kasihan kamu, Viv. Minta kulit kayu, tapi yang jatuh gagang celuritku. Wah, terima kasih, Nggi. Semoga pamanmu bisa memperbaiki celurit ini. Syukurlah, pamannya Anggi mau membuatkanku gagang celurit yang baru. Sambil menunggu, nggak ada salahnya kita bantu paman buat celurit. Sekalian belajar buat melestarikannya. Teman, kata kakekku, celurit berasal dari Pak Sakera, seorang mandor tebu dari Pasuruan yang menjadi pahlawan di Madura. Beliau adalah pahlawan yang gagah berani yang memakai celurit untuk melawan penjajah Belanda.
Semenjak itulah, celurit menjadi simbol perlawanan masyarakat Madura terhadap penjajah Belanda. Tapi, kalian tahu tidak kenapa celurit bentuknya seperti tanda tanya? Pak Guru pernah bilang, bentuk tanda tanya itu artinya sebagai simbol kehati-hatian masyarakat Madura untuk berbuat kasar. Syukurlah, celuritnya seperti baru lagi. Pamannya Anggi memang jagonya bikin celurit. Ayo, kita ke Bibi kasih kulit kayu jatinya. Teman, selain terkenal dengan karapan sapi dan garangnya, pesisir Madura juga terkenal dengan batiknya loh. Berbeda dengan batik di Jawa pada umumnya, batik Madura mempunyai warna yang cerah. Nah, bibiku ini adalah salah satu pengrajinnya, teman. Bibi masih mempertahankan batik tulis yang menggunakan bahan-bahan alami, seperti pada pewarna dan peluntur lilinnya. Lang, jalan memasuk ke supluk walang alkal. Kita harus hati-hati ya. Jangan sampai malam atau lilin cair ini menetes ke tubuh kita. Kan panas. Kata Bibi, batik Madura mempunyai sejarah yang panjang. Nah, salah satu tokoh yang berjasa memperkenalkan batik di Pulau Madura adalah Adipati Sumenep Adiwira Raja pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Bisa dibilang, beliaulah pahlawan batik Madura. Karena jasanya, batik Madura menjadi maju hingga sekarang. Sudah selesai nih, saatnya mewarnai. Setelah beberapa kali celupan, warnanya akan keluar. Setelah itu, untuk mengeluarkan motifnya, kain akan direbus beberapa saat. Kata paman, kandungan dalam kulit kayu jati akan melarutkan malam yang menempel pada kain, sehingga motif batik akan keluar. Pak, apa maisa purwa oleh apa? Hari lang male bersih. Male locok malana, male keluar. Rebusnya cukup beberapa kali celup aja ya. Dijamin lilinnya luntur. Nih teman, keren kan batik buatan Bolang? Kami berharap kelak bisa menjadi pengrajin batik yang sukses seperti Bibi. Ya, penting ya. Batik ada tidak genteng. Ya, oh ya, genteng le. Teman, namaku Ariel. Si Bolang dari Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kalau teman di rumah melihat peta di sekolah, daerahku ada di ujung timur Pulau Madura. Untuk menuju ke sini, kalian akan melewati jembatan Suramadu yang menjadi pintu gerbang untuk masuk ke Pulau Madura. Seperti daerah Madura lainnya, masyarakat di sini suka sekali dengan karapan sapi. Itu loh, olahraga pacuan sapi tradisional khas Pulau Madura. Jemaah mana lang mau buru. Ani kan antara kamu sih om bodoh PR dari sekolah. Ayo lang mun antara ka museum, engkau kat pacan nakar petugas museum. Nolong kayo. Ya. Ayo. Ayo teman, ikut petualangan kami melihat sejarah kerajaan Sumenep. Teman, kita sudah melewati pintu gerbang Labang Mesem nih. Itu artinya kita sudah sampai di Keraton Sumenep. Labang Mesem berarti pintu yang tersenyum. Pintu itu menjadi simbol keramat tamahan masyarakat Sumenep bagi siapa saja yang datang ke keraton. Lah itu lagi. Ada perempuan ada. Di ada cerita tuh. Ada bersejarah.
Orang ada, barang bersejarahnya yang berbeda ada. Teman, ternyata benda bersejarah tidak boleh sembarangan disentuh ya. Soalnya umurnya yang sudah tua membuat benda tersebut menjadi rentan dan sangat mudah hancur. Wah, beruntung sekali. Kita diperbolehkan masuk tempat tinggal raja. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Sebab nggak sembarangan orang yang boleh masuk. Karena tempat ini jarang dibuka untuk umum. Di ruang tengah juga terdapat foto-foto raja-raja terdahulu. Seperti Sultan Abdurrahman, Panembahan Notokusumo, Pangeran Aryo, dan Tumenggung Aryo. Wah, gagah-gagah sekali ya. Kompiah, Sultan Abdurrahman. Tahu ya, populer ya beli yang sering. Ternyata banyak sekali ya peninggalan sejarahnya. Dan satu lagi nih yang unik. Ada Al-Quran besar yang ditulis dengan tangan. Teman, berkunjung ke museum ternyata sangat bermanfaat ya. Selain menambah pengetahuan, juga meningkatkan rasa cinta kita pada Indonesia. Setelah berkeliling museum, kita diajak Pak Anju membersihkan kereta kencana ini. Kereta kencana ini adalah pemberian Ratu Inggris pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman. Di bagian samping kereta kencana ini juga terdapat lambang Kadipaten Sumenep tahun 1811 sampai 1965. Pak, ada apa gini Pak? Setiap tahunnya, kereta ini akan dikeluarkan pada karnaval perayaan Hari Jadi Kabupaten Sumenep setiap tanggal 31 Oktober. Dan diarak keliling kota menggunakan kuda. Sekarang saatnya bikin tugas sekolah nih. Teman, setelah keliling museum ini, kami jadi tahu sejarah perjuangan nenek moyang kami dulu. Mereka begitu cinta dengan bangsa ini. Kami tidak mau kalah. Kami akan meneruskan semangat dan cita-cita mereka yang luhur dengan belajar yang rajin dan menjaga kelestarian budaya yang telah diwariskan. Sore ini kami berencana mau membuat layang-layang. Ternyata kami kehabisan lem. Tapi tenang, di sini ada buah yang bisa dijadikan lem super. Ini dia pohonnya. Teman, ini namanya buah bile. Pohon buah bile ini tinggi dan berduri. Makanya kami bawa galah bambu ini. Teman, buah bile bentuknya sih mirip alpukat, tapi kulit buahnya sangat keras. Kalau masak sih bisa dimakan juga. Nah, untuk lem baiknya ambil yang masih mentah karena getahnya lebih lengket. Galanya sih emang berat, tapi kalau bergotong royong begini jadi ringan kok. Jaga keseimbangan ya teman. Karena kulitnya yang keras tadi, buah ini tidak akan pecah walaupun jatuh dari ketinggian. Sepertinya sudah cukup nih. Ayo kita buat layang-layangnya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Merdu kan suaraku? Nah, kerangkanya sudah menempel. Tinggal potong kertasnya mengikuti pola kerangkanya. Kita harus hati-hati memotongnya, supaya kertas tidak sobek, teman. Nah, layang-layang merah putih kami sudah jadi. Saatnya bermain. Teman, lihat layang-layang merah putihku di langit. Aku jadi ingat perjuangan Pak Sakera. Beliau rela berkorban melawan penjajah untuk kami rakyat Madura. Kami berjanji
akan meneruskan perjuangan beliau dengan belajar yang giat dan menggantungkan cita-cita setinggi langit. Selamat Hari Pahlawan, jasa-jasamu tak akan kami lupakan.